datang dalam acara Penghargaan Subroto 2025. Baik, Bapak Ibu, para hadirin sekalian, Penghargaan Subroto 2025 ini akan dipandu bersama dengan saya Jason Sambo dan saya Suci Patia. Tentunya ini menjadi kebanggaan untuk kami berdua bisa memandu acara yang sangat istimewa dalam rangkaian acara Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-80. Boleh saya minta tepuk tangannya lagi yang paling meriah. Hadirin sekalian, marilah kita saksikan video Setahun Berdampak Sektor ESDM. Waspada energi mutlak. Kita bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar. Kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Satu tahun Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto memimpin bangsa ini dengan tegas dan terarah menapaki jalan mewujudkan Asta Cita. Salah satunya, kemandirian energi dan hilirisasi sumber daya alam. Arah besar itu dijalankan secara konsisten oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di bawah kepemimpinan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Di sektor minyak dan gas bumi, berbagai langkah nyata dilakukan untuk meningkatkan produksi nasional. Hasilnya, hingga September 2025, produksi minyak mentah Indonesia menembus rata-rata 605.000 barel per hari. Kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Harga energi kita jaga dan transisi menuju energi bersih kita percepat. Subsidi energi harus adil, tepat sasaran, bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu. Pemerintah juga memberi ruang bagi rakyat untuk ikut mengelola sumber daya alam melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Sebanyak 45.000 sumur masyarakat telah diinventarisasi, membuka 225.000 lapangan kerja baru di daerah, dan memperkuat ekonomi lokal. Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk memperhatikan apa yang menjadi keinginan rakyat untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar uang yang dari hasilkan itu bisa berputar ke rakyat. Maka kami mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 14 untuk melegalkan sumur-sumur masyarakat yang selama ini sudah ada. Semangat hilirisasi juga terus digelorakan. Pembangunan ekosistem industri baterai listrik berkapasitas 15 gigawatt kini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, sebuah tonggak penting menuju Indonesia sebagai pemain utama kendaraan listrik dunia. Hilirisasi ini kan instrumennya itu adalah tujuannya selain meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan pekerjaan, tapi lapangan pekerjaan yang berkualitas, tapi juga mampu menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka mendorong keadilan sosial. Ini yang akan menjadi tujuan kita. Hingga tahun 2040, total investasi di sektor hilirisasi diproyeksikan mencapai 618 miliar dolar Amerika dengan potensi menciptakan sekitar 3 juta lapangan kerja baru di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah menyusun prastudi kelayakan untuk 18 proyek hilirisasi strategis dengan nilai investasi mencapai 618,3 triliun rupiah dan penciptaan lebih dari 270.000 lapangan kerja baru. Bapak Presiden menyampaikan kepada kami agar investasi hilirisasi itu tidak boleh hanya fokus satu pulau, tapi penyebaran juga di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, di Papua, di Jawa. Jadi supaya penyebaran ekonominya itu terjadi dan ini adalah bagian daripada instrumen untuk pertumbuhan ekonomi.
Pemerataan energi pun menjadi prioritas. Melalui program bantuan pasang baru listrik dan listrik desa, lebih dari 215.000 rumah tangga di pelosok kini menikmati terang listrik untuk pertama kalinya. Target Bapak Presiden Prabowo 2029-2030 semua listrik di desa sudah harus terlayani. Ada 5.700 desa yang belum ada listriknya, 400 dusun yang belum ada listriknya. Nah, dengan program listrik ini biaya yang cukup tinggi, tapi negara harus hadir untuk memastikan itu. Dan ada pemasangan listrik gratis untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sementara itu, 26 pembangkit besar berkapasitas 3,2 gigawatt dan 55 pembangkit energi baru terbarukan di 15 provinsi telah diresmikan Presiden. Langkah nyata menuju transisi energi bersih. Energi baru terbarukan adalah masa depan. Kita harus gencot pembangunan pembangkit dari surya, dari hidro, dari panas bumi, dan dari bioenergi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Saya yakin hal ini bisa dicapai. Dari target dunia 2060, kita bisa mencapainya jauh lebih cepat. Di tengah laju pembangunan, penegakan hukum tetap dijaga. Kementerian ESDM membekukan 190 izin usaha pertambangan yang melanggar kewajiban reklamasi pasca tambang. Langkah ini menunjukkan komitmen terhadap keadilan, kepatuhan, dan kelestarian lingkungan. Dan yang tak kalah penting, pembangunan manusia. Lebih dari 26.000 tenaga kerja energi telah dilatih dan disertifikasi, memastikan transisi energi nasional dijalankan oleh sumber daya manusia Indonesia yang unggul. 1 tahun telah berlalu, dan kerja belum berhenti. Dengan semangat yang sama, Indonesia terus bergerak, menghadirkan energi untuk rakyat, energi untuk kemandirian bangsa. Selain swasembada energi dan swasembada pangan, saya tegaskan kembali, kita harus melaksanakan hilirisasi. Tidak ada tawaran tentang hal ini. Semua komoditas kita akan kita olah di Republik Indonesia. Semuanya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk video setahun berdampak sektor ESDM. Dan inilah dia, para penerima penghargaan Subroto 2025. Selamat kepada Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Mineral Terinovatif, PT Gane Tambang Sentosa, PT Gane Permai Sentosa, PT Hengjaya Mineralindo, PT Agincourt Resources, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Borneo Indobara, PT Berau Coal, PT Trubaindo Coal Mining, PT Kideko Jaya Agung. Bidang penerimaan negara bukan pajak mineral, PT Mandiri Inti Perkasa. Bidang keberhasilan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, good mining practice, dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, PT Berau Coal. Bidang geologi, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. BPBD Klaten. Bidang pengelolaan barang milik negara, PT Pertamina Hulu Rokan. Dan untuk memberikan penghargaan kepada kategori ini, kami undang Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bapak Tri Winarno untuk naik ke atas panggung. Kepala Badan Geologi, Bapak Muhammad Wafid Agung, kami mohon berkenan naik ke atas panggung. Dan juga kami turut mengundang Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Bapak Ahmad Erani Yustika juga untuk dapat naik ke atas panggung dan memberikan penghargaan kepada para penerima penghargaan. Selamat kepada seluruh pemenang dan untuk selanjutnya
Selanjutnya kami mempersilahkan Kepala Badan Geologi Bapak Muhammad Muhafid Agung untuk memberikan penghargaan. Hadirin sekalian, dan untuk penerima penghargaan Subroto 2025 selanjutnya, selamat kepada Bidang Efisiensi Energi PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Sika Indonesia, PT Pertamina EP Donggi Matindok Field, Gedung Green Office Park 9, Gedung Sumantri Brojonegoro 1, Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian ESDM, Gedung Dinas SDM Provinsi Jawa Timur, Gedung Graha Irama, 4 Points by Sheraton Bali Kuta, Wisma Danantara PT Gedung Bank Exim, Gedung Administrasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Muara Karang, Bidang Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan PT Indonesia Solar Global, PT PLN Indonesia Power UBP Saguling, PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT PLN Indonesia Power UBP Priuk, PT Surya Energi Indotama, Bidang Bioenergi PT Pelita Agung Agri Industri, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, Bidang Inovasi Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan K3LL Panas Bumi, PT Pertamina Geothermal Energi Tbk Area Lumut Balai, PT Geodipa Energi Persero Unit Dieng, Bidang Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PPM Panas Bumi, PT Pertamina Geothermal Energi Tbk Area Lahendong, Bidang Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur EB TAKEE, Akses Koika UNDP. dan kami turut mengundang dengan hormat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Ibu Enia Listiani Dewi, Dan kami turut mengundang untuk naik ke atas panggung Inspektur Jenderal ESDM Irjen Pol Yudiawan juga dapat naik ke atas panggung dan memberikan penghargaan. Dan selanjutnya penghargaan Subroto 2025. Selamat kepada Bidang Keselamatan Migas dan Optimalisasi Gas Suar Exxon Mobil Cepu Limited, PT Transportasi Gas Indonesia, PT Pertamina IP Cepu, PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 3 Pelaju, Medco IP Grisik Limited, PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 6 Balongan, Bidang PNBP dan Kinerja Keuangan Hulu Migas PT Medco IP Rimau, Bidang Keselamatan Ketenaga Listrikan PLTU Tanjung Power Indonesia, PLTGU Tanjung Priuk, PLTGU Muara Karang, PLTP Kamojang Darajat, PLTA Besai, PLTA Saguling, Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor ESDM, Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi, PT Sabta Indra Sejati, PT Bimasena Power Indonesia, PT Bayan Resources Tbk. Hawkins Clifford Franz Robert Mongdong. Dan untuk memberikan penghargaan, kami undang untuk dapat naik ke atas panggung Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Bapak Laude Sulaiman. Kepala SKK Migas, Bapak Joko Siswanto. PLT Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan, Bapak Tri Winarno. Kepala BPH Migas, Ibu Erika Retnowati. Dan Kepala BPSDM, Bapak Prahoro Yulianto. Kami undang para pemberi penghargaan untuk dapat naik ke atas panggung. Dan kami persilakan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Bapak Laude Sulaiman untuk memberikan penghargaan terlebih dahulu.
Dan untuk selanjutnya kami mohon berkenan kepada Kepala SKK Migas Bapak Joko Siswanto untuk memberikan penghargaan Subroto 2025. Berikutnya kami mau persilakan Kepala BPH Migas Ibu Erika Retnowati untuk memberikan penghargaan. Dan untuk selanjutnya kepada Kepala BPSDM Bapak Prahoro Yulianto untuk berkenan memberikan penghargaan Subroto 2025. Baik, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, penghargaan Subroto 2025 berikutnya diberikan kepada Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara PT Kaltim Prima Coal. Bidang penghargaan penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada K3S PT Pertamina Hulu Mahakam. Bidang Keselamatan Ketenaga Listrikan PLTU Python Unit 129. Bidang penerimaan negara bukan pajak mineral PT Agincourt Resources. Bidang Bioenergi PT Kutai Refinery Nusantara. Bidang pembangunan dan pengelolaan infrastruktur EBTKE PLTS Komunal 100 KWP Kampung Bali Kukup Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor SDM Pemerintah Provinsi Aceh. Bidang Geologi Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Bidang Badan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Terbaik PT Transportasi Gas Indonesia. Bidang PNBP dan Kinerja Keuangan Hulu Migas BP Berau Limited. Dan untuk itu memberikan penghargaan kami undang Wakil Menteri SDM Bapak Yuliot untuk dapat naik ke atas panggung. Kami persilahkan. Kategori pengelolaan barang milik negara yang berasal dari perjanjian kerjasama atau karya pengusahaan pertambangan batu bara terbaik PT Kaltim Prima Coal. Selanjutnya kontraktor kontrak kerjasama diberikan PT Pertamina Hulu Mahakam. Selanjutnya kategori pembangkit termal tenaga listrik PLTU Python Unit 129. Kepatuhan pembayaran PNBP Minerba Terbaik PT Agincourt Resources. Kinerja Badan Usaha Bahan Bakar Nabati dalam penyaluran bahan bakar nabati jenis biodiesel PT Kutai Refinery Nusantara. Dan untuk memberikan penghargaan berikutnya, kami mengundang kepada Menteri SDM Republik Indonesia Bapak Bahlil Lahadalia untuk dapat naik ke atas panggung dan memberikan penghargaan untuk kategori ini. Untuk kategori Bidang Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur EBTKE PLTS Komunal 100 KWP Kampung Bali Kukup Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Dan berikutnya diberikan kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Konservasi Geologi Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Terbaik PT Transportasi Gas Indonesia. Penerimaan negara bukan pajak pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tahun 2025 BP Berau Limited. Dan untuk itu kita akan sama-sama mempersilahkan dan mendengarkan hal-hal yang akan disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia dalam kesempatan malam hari ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri SDM terdahulu, ada Pak Jerwacik, makasih Pak, ada Pak Archandra, makasih. Dan wakil-wakil menteri yang terdahulu. Saya ini cuma pengganti, mereka berdua Menteri SDM yang sesungguhnya. Yang saya hormati pimpinan Komisi 12, Pak Yabaya, Pak Wakil Menteri SDM yang saya hormati, seluruh pejabat lingkungan Kementerian SDM dari Sekjen dan semuanya, perwakilan Dinas SDM
kabupaten, kota, provinsi sempat hadir, pejabat pimpinan tinggi kementerian lembaga yang hadir. Yang saya hormati para direktur utama BUMN di sektor SDM dan seluruh perusahaan swasta yang hadir, Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk menjadikan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat kasih sayangnya pada malam hari ini kita ketemu dalam rangka mengikuti acara penghargaan Subroto yang ke-8 kali. Bagi saya ini Pak Menteri ini yang kedua. Jadi Oktober tahun lalu sama tahun ini. Bapak Ibu semua, tadi video sudah kita lihat mereview apa-apa yang telah dilakukan dalam 1 tahun pemerintahan di bawah pimpinan Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakebumi Raka. Semua itu tidak bisa kita capai kalau tanpa bantuan Bapak Ibu pengusaha. Jadi saya harus menyampaikan dari lubuk hati yang berdalam terima kasih atas kontribusi terbaiknya. Target APBN 2025 605.000 barel per day. Ini adalah program yang menjadi fokus Bapak Presiden. Bapak Presiden dalam berbagai arahan mendorong untuk terjadinya swasembada energi. Saya tahu ini pekerjaan yang tidak gampang. Saya tahu ini pekerjaan yang susah betul. Karena itu kami sangat membutuhkan bantuan Bapak Ibu semua. Dan hari ini lifting kita sudah mencapai 600, kurang lebih sekitar 605.000 barel per day. Jadi sudah mencapai target APBN 2025. 2026 kita sudah akan mendorong masuk ke B50. Saya tahu ini tantangannya besar, terutama bagi kontraktor, pengusaha tambang. Kalau B50 itu akan meningkatkan kos. Sekarang aja dari B35 menuju B40 ada terjadi perbedaan. Tapi tidak apa-apa, saya dengan BP2 PKS lagi mencari formulasi, boleh B50 tapi harganya tidak boleh naik terlalu banyak. Bapak Ibu semua yang saya hormati, selain itu saya juga ucapkan terima kasih kepada Pemda, pemerintah daerah yang dengan cepat melaporkan sumur-sumur masyarakat. Ini sumur-sumur masyarakat ini dari dulu nggak pernah ada selesai-selesai. Dan di tahun ini kita mengalokasikan kurang lebih sekitar 1.000 desa lebih dan kurang lebih sekitar hampir 300.000 rumah yang kita pasang. Itu gratis semua itu, gratis semua, itu program arahan Bapak Presiden. Demikian, terima kasih. Saya tidak bisa lama-lama karena dipanggil lagi sama bosnya Pak Simon. Jadi saya harus mengakhiri. Demikian, terima kasih, kalau lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Menteri, berkenan tetap berada di atas panggung Pak. Untuk selanjutnya kita akan ada launching logo baru Kementerian ESDM. Dan kita akan sama-sama menyaksikan peluncuran logo baru ESDM. Kami mohon kesediaan tangan dari Bapak Menteri. Untuk bersiap Pak, ya, untuk bersiap, tahan dulu Pak. dan kita ya. akan hitung mundur. 3, 2, 1. Dan dengan ini logo baru dari Kementerian SDM telah resmi diluncurkan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk logo baru Kementerian ESDM. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang telah menjadi inspirasi bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, visualisasi identitas Kementerian ISDM adalah pancaran yang menghadirkan kebermanfaatan energi sebesar-besarnya bagi bangsa, sekaligus mencerminkan tekad, semangat, dan kepemimpinan dalam mewujudkan kedaulatan serta ketahanan energi nasional yang adil, merata, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Melalui simbol ini, visi, misi, dan nilai kolektif Kementerian ESDM bersinergi untuk meneguhkan langkah Indonesia menuju kedaulatan dan kemandirian energi, serta memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaatnya bagi generasi kini dan juga mendatang. Hadirin sekalian, marilah kita saksikan bersama video filosofi logo baru Kementerian ESDM. Transformasi logo Kementerian ESDM. Pancar energi, simbol semangat menyala menuju kedaulatan energi yang bermanfaat, adil, merata, dan berkelanjutan bagi bangsa. Bintang sinergi, representasi dari nilai sinergi melambangkan pancaran kebermanfaatan energi bagi rakyat Indonesia. Perisai, representasi dari nilai berkedaulatan melambangkan kekukuhan Kementerian ESDM dalam mengelola dan melindungi sumber daya energi dan mineral. Blencong, representasi dari nilai profesional melambangkan pengelolaan sumber daya energi dan mineral serta sumber daya manusia yang berlandaskan profesionalisme dan integritas. Api semangat, representasi dari nilai kebermanfaatan melambangkan tekad, dedikasi, dan kekuatan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengawasi kebijakan energi. 3 lapisan bumi, representasi dari nilai inovatif, merepresentasikan lapisan bumi yang melambangkan pengelolaan sumber daya energi dan mineral yang inovatif, serta bertanggung jawab. Kilat dan daun, representasi dari nilai keberlanjutan, melambangkan komitmen Kementerian ESDM dalam membangun energi berkelanjutan. ESDM berkarakter, kuat dan berwibawa, sekaligus menjaga relevansi dengan dinamika masa kini, serta visi masa depan. Baik para hadirin, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan Subroto 2025. Semoga apresiasi ini menjadi motivasi untuk seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kinerja yang lebih prima dan paripurna, sehingga lingkungan dan alam kita tetap lestari di tengah pembangunan sektor yang semakin besar. Betul sekali Jason, dan tentunya apa yang telah dicapai semoga juga ini membangkitkan semangat dan juga inspirasi bagi seluruh insan ESDM untuk terus bekerja keras demi mewujudkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tentunya memperkuat komitmen pemerintah untuk mencapai pemerataan energi dan transisi menuju energi bersih. Betul sekali Suci, dengan semangat menyambut Indonesia Maju 2045, Kementerian ESDM berkomitmen kuat untuk merealisasikan ketahanan energi, mendorong penciptaan nilai tambah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan juga memaksimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, serta mendukung tujuan keberlanjutan energi nasional. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu yang sangat seluas-luasnya. Sayang sekali Jason, kita sudah tiba di penghujung acara. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami berdua pamit undur diri. Saya Suci Patia. Dan saya Jason Sambo mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di penghargaan Subroto tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.